Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama itu kalor sebesar 2418 kilojoule dibutuhkan untuk meleburkan aluminium. Jika kalor lebur aluminium itu 403.000 joule per kilogram, tentukan massa aluminium. Nah, cara penyelesaiannya itu harus dimulai dari diketahui. Nah, apa saja yang diketahui dari soal? Kalor sebesar. Nah, kalor itu dilambangkan dengan Q. Kalornya berarti 2418 kilojoule. Satuan kalor itu adalah joule, berarti harus diubah ke joule dikali 1000. Karena dikali 1000 berarti nolnya menambah 3. Nah, satuannya baru menjadi satuan SI yaitu joule. Kemudian, jika kalor lebur aluminium, kalor lebur itu dilambangkan dengan L. Nah, berapa nilainya? 403.000 joule per kilogram. Kemudian setelah diketahui itu ditanya. Apa yang ditanya dari soal? Tentukan massa aluminium. Berarti massa itu kita lambangkan dengan M. Berarti M yang ditanya atau massanya. Kemudian setelah ditanya, dijawab. Nah, untuk menjawabnya, rumusnya itu kalau ada kalor lebur kan Q sama dengan massa dikali kalor lebur. Sedangkan yang ditanya itu massanya, berarti massa sama dengan kawannya massa itu simpan di bawah, kemudian Q ini simpan di atas. Tinggal dimasukkan nilainya. Kalor itu tadi berapa? 2.418.000 joule. Kemudian kalor leburnya tadi 403.000 joule per kilogram. Nah, satuannya dicoret. Nanti satuan massa itu kilogram. Coret nolnya 3. Berarti dapatlah dia sisa 2.418 dibagi 403. Nah, jadi massa sama dengan ini 2.418 dibagi 403 itu dia dapat 6 kilogram. Jadi massanya itu 6 kilogram yang dileburkan. Sekarang contoh soal yang kedua. Ini agak panjang ya. Es sebanyak 4 kg diberikan kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti grafik berikut. Nah, grafiknya ini esnya 4 kg itu dari suhu negatif 5 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sehingga menjadi 100 derajat Celcius. Nah, di sini ada kalor. Oke. Nah, kemudian diketahui kalor jenis es itu 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es itu 336.000 joule per kilogram. Dan kalor jenis air itu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan pada proses AB, BC, dan CD. Jadi maksudnya banyak kalor yang dibutuhkan dari A ke B untuk meleburkan es tadi, mencairkan es dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Kita akan menghitung kalor yang dibutuhkan. Nah, pertama itu penyelesaian. Nah, yang pertama itu harus diketahui ya, seperti biasa itu harus diketahui. Diketahui dari soal itu es sebanyak 4 kg. Nah, 4 kg itu adalah massanya. Jadi M itu sama dengan 4 kg. Kemudian di sini ada grafik kan. Nah, ini nanti kita ketahui dari ini untuk menentukan suhunya. Tapi kita di sini dulu, diketahui kalor jenis air. Kalor jenis itu kan dilambangkan dengan C kecil. Tapi ini kalor jenis es, berarti CS sama dengan 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es. Nah, kalor lebur kan itu dilambangkan dengan L.
Berarti kalau leburnya 336.000 Joule per kilogram. Nah, L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kemudian kalor jenis air. Nah, berarti kalau jenis kan C kecil, berarti karena ini air, berarti C air. C air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ditanya, setelah diketahui ditanya itu kan tentukan banyak kalor yang dibutuhkan pada proses, berarti QA sampai D, berarti QAB, QBC, dan QCD yang akan kita cari. Nah, kemudian dijawab. Kita jawab yang pertama dari QAB ini. Berarti QAB. Nah, QAB di sini kan sudah Ibu jelaskan rumusnya Q. Berarti ini masih Q kalor untuk mencairkan S. Berarti massa dikali CS dikali delta T. Karena di sini kalor jenis S dan ada perubahan suhunya. Dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi 0. Berarti di sini M kali CS kali delta T. Nah, masanya berapa? Masanya 4 kg. Kalor jenis S itu 2100. Berarti 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya berapa? Nah, suhu ini dari negatif 5 derajat Celcius ke 0. Nah, perubahan suhu kan suhu akhir dikurang suhu awal. Sedangkan ini awal, ini akhir. Berarti akhirnya itu 0 dikurang suhu awalnya negatif 5 derajat Celcius. Berarti dapatlah dia 4 kg dikali 100 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan ini dikurangkan nih perubahan suhunya tadi 0 dikurang negatif 5, berarti negatif dikali negatif kan jadi positif kan, jadi plus, berarti 0 tambah 5 itu jadi 5 derajat Celcius. Nah, tinggal dikalikan 4 dikali 2100 berapa? Itu dia dapat 4 dikali 1 kan 4 dikali 2 8, nolnya ada 2. Nah, berarti ini coret kilogramnya, coret, dapatlah dia Joule per derajat Celcius dikalikan 5 derajat Celcius. Ini coret Celciusnya 84 dikali 5, 8400 dikali 5 berapa? Itu hasilnya 4200 Joule. Nah, kalau mau dijadikan kilojoule berarti harus dibagi 1000, berarti 42 kilojoule. Jadi kalor yang dibutuhkan pada proses A ke B itu adalah 42 kilojoule atau 42.000 Joule. Ingat ya, ini pakai yang Q S sama dengan M kali C S kali delta T. Sekarang kita menggunakan dari kalor B ke C. B ke C berarti kan dari sini ke sini. Nah, di sini kan udah mencair, udah melebur. Jadi ada kalor leburnya. Berarti rumusnya yang tadi Ibu jelaskan Q sama dengan M kali L. Berarti M kali L. Masanya berapa? Masanya sama, 4 kg. Kalor lebur S itu berapa? Nah, 336.000 dikalikan 3.000 Joule per kilogram. Nah, dikalikan hasilnya yaitu 1.344.000 Joule. Nah, kalau mau dijadikan kilojoule berarti harus dibagi 1000. Jadi 1.344 kilojoule. Nah, itu kalor proses dari B ke C. Kemudian dari Q C ke D, berarti dari 0 suhunya 0 derajat sampai mendidih 100 derajat
Celsius. Nah, di sini kita menggunakan kalor jenis air, sudah menjadi kalor jenis air karena udah menjadi air. Berarti Q air sama dengan M dikali di sini C air dikali perubahan suhu karena ada perubahan suhunya dari 0 ke 100. Berarti M dikali C air dikali perubahan suhu. Masanya berapa? Masanya sama, 4 kg. Kalor jenis air berapa? 4.200. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, perubahan suhunya bagaimana? Itu dari 0 ke 100. Perubahan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 100, suhu awalnya 0. Berarti 100 dikurang 0. Berarti ini 100 dikurang 0 derajat Celcius. Nah, tinggal dikalikan. 4 dikali 4.200 berapa? 4 kali 2, 8. 4 kali 4 itu 16 kan? Nah, nolnya ada 2. Coret. Sisa Joule per derajat Celcius. Nah, dikalikan ini 100 dikurang 0 berapa? 100 Celcius. Coret. Hasilnya jadi 16.800 dikalikan 100 itu berapa? 1.680.000 karena nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4 Joule. Kemudian kalau mau dijadikan kilojoule berarti harus dibagi 1000. 1.680 kilojoule. Seperti itu ya. Jadi setiap ini beda-beda rumusnya. Karena kalor lemburnya beda, kalor jenisnya juga beda. Kalau di sini masih es, kalau di sini udah mencair, jadi kemudian di sini udah menjadi air.